Bismillahirrahmanirrahim. ATV Kabar Dakwah Sunnah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam beberapa riwayat, di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seorang anak Adam sudah diberi selembah harta, mal. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah perak. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah emas. Yang ini semua kembali kepada harta. Emas, perak, harta, maknanya mirip-mirip ya. Demikian juga di dalam riwayat juga disebutkan tidak akan menutupi rongga tubuhnya, tidak akan menutupi rongga mulutnya, tidak akan menutupi matanya kecuali tanah. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu selalu semangat mencari harta dan tidak pernah berhenti. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Karena ketika dia mati maka mulutnya tertutup dengan tanah. Kalau dia mati maka rongga perutnya akan tertutup dengan tanah. Kalau dia mati maka matanya akan tertutup dengan tanah. Selama dia belum mati maka matanya tidak pernah berhenti untuk mencari-cari harta, melihat ke sana, melihat ke sini, tertarik dengan itu, tertarik dengan ini. Sifat manusia seluruhnya, laki-laki maupun ibu-ibu ya, bapak-bapak maupun para pemuda, semuanya ya. Pokoknya lihat harta pasti tertarik, sifat manusia. Ibu juga demikian, lihat inilah, ini barulah, anu barulah ya. Matanya tidak bisa berhenti kecuali sudah dikisi tanah. Kalau sudah tanah mati selesai. Mulutnya enggak pernah berhenti ngomong ya. Pengin ini, pengin anu, pengin ini, cita-citanya tidak akan berhenti kecuali dikasih masuk tanah ya. Ya. Dan itu sifat manusia. Sehingga sampai-sampai perkataan Nabi ini sempat diperselisihkan oleh para sahabat. Apakah ini termasuk ayat Al-Quran atau bukan? Namun yang lebih wallahu alam bisawab yang disebut dirojihkan oleh sebagian ulama ini bukan Al-Quran, dia hadis. Kami dulu menyangka itu adalah hadis sampai turunlah firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hadis ini maknanya sama seperti ayat tersebut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Alha yaitu kalian telah dilalaikan, dibuat lahu. Alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak telah membuat kalian lalai. Manusia ini lalai untuk ingat akhirat. Kenapa? Karena berbanyak-banyak. Bukan karena enggak punya. Seorang lalai lupa mungkin ibadah karena dia kalau enggak cari makan dia mati ya mungkin kita kasih uzur. Tapi masalahnya bukan apa, dia sudah makan, dia sudah kenyang, dia sudah gemuk malah ya. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya, tapi dia enggak pernah berhenti. Terus dia berbangga dengan banyak-banyak. Meskipun sudah tua, meskipun sudah berusia manula, meskipun rambutnya sudah putih, meskipun sudah kulitnya sudah mulai keriput, dia tidak akan pernah berhenti. Kapan dia berhenti? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan sampai kalian masuk dalam kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, mata dipenuhi tanah, mulut dipenuhi tanah, rongga tubuh dipenuhi tanah, baru kalian berhenti. Ya, ini sifat manusia. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya yang buat kita lalai bukanlah karena kekurangan, tapi yang buat kita lalai karena banyak-banyakan. Ya, karena banyak-banyakan. Artinya kita manusia seperti itu ya. Sudah punya ini masih ingin punya itu, sudah punya ini masih punya itu ya. Sudah punya satu lembah emas, kalau seandainya satu lembah emas, dia enggak akan berhenti. Lihat orang apa kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah berikan sama dia berlebihan sehingga dia harus infakkan di jalan Allah. Tapi kalau orang sudah bicara dunia murni, dia tidak akan pernah berhenti. Dia sudah satu lembah emas, dia akan mencari lembah berikutnya dan dia baru berhenti kalau dia sudah meninggal dunia. Karenanya setelah itu ya, makanya dikatakan la yashba minad dunya hatta yamut, yaitu dia tidak akan pernah puas dari dunia kecuali sampai dia meninggal dunia. Demikian juga dikatakan wala yashba man khuliqa minat turab illa biturab. Makhluk yang diciptakan dari tanah itu manusia tidak akan pernah puas kecuali dikasih tanah pula baru dia puas. Artinya kalau sudah mati baru selesai. Selama belum dikasih tanah, dia akan terus mencari, dia lupa umurnya sudah tua, dia lupa bahwasanya kematian bisa datang dengan tiba-tiba merenggut nyawanya ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mengatakan kalau anak Adam dikasih satu lembah emas, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau dikasih dua lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau dikasih tiga lembah emas, hari keempat. Tapi di akhir hadis Nabi SAW berkata, dan Allah mengampuni orang yang bertaubat. Ini dalil bahwasanya semangat mencari harta tiada henti adalah dosa. Kenapa? Karena ketika dia semangat mencari harta tiada henti, pasti banyak yang akan dia tumbalkan. Waktu ibadahnya akan dia tumbalkan. Ya. Porsi dia untuk ibadah untuk Allah pasti akan jadi tumbal. Ya, kemudian belum lagi kalau dia terlalu semangat mencari harta, dia pasti akan menerjang perkara-perkara yang haram demi untuk mendapatkan keinginannya semua itu, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa yatubullah, tapi kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ada orang seperti dia di ujung hayatnya dia sadar, ya sudahlah, sudah cukup saya seperti ini. Saatnya saya kembali kepada Allah. Saatnya saya mulai menginfakkan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sadar bahwasanya sikapnya yang tamak tersebut adalah merupakan perbuatan dosa. Makanya siapapun yang sempat terjebak dengan ketamakan, kalau dia bertobat Allah akan terima tobatnya. Dan sifat tamak tersebut terhadap harta adalah suatu bawaan manusia. Kalau bahasa Arab disebut jibilli, itu sesuatu yang memang manusia seperti itu diciptakan. Tidak pernah puas dengan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terjaga dari sifat tamak jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika Allah menyandarkan syuha nafsihi, ketamakan jiwanya, ini dalil bahwasanya ketamakan itu merupakan sifat dasar suatu jiwa. Tetapi seorang bisa mengontrolnya. Seorang bisa mengontrolnya, bisa melawannya, makanya orang yang seperti ini orang yang beruntung. Meskipun itu adalah sifat dasar jiwa, tapi ketika dia bisa mengontrol, dia beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi." Siapa yang menjaga dirinya dari ketamakan jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung.